Baik, selamat pagi. Kita akan ini rekaman kuliah sih sebenarnya, karena hari ini hari libur. Harus ini hari kuliah, cuman hari libur, jadi ya udah saya rekam aja. Cuman saya udah bilang ke mahasiswa kalau ada yang mau ikut ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa, silahkan lihat rekamannya. Kita akan share screen. Oke, jadi ini kuliah tentang kita kuliah tentang big data sama data analysis. Kemarin berapa kali pertemuan banyak dibahas sampai di contoh data mining, jadi kita udah bahas macam-macam tentang data mining. Ini sampai akhir kuliah kemungkinan saya akan lebih banyak mengeksplorasi tentang fitur-fitur yang ada di Orange. Kuliah sendiri bisa diakses di opencourse.itts.ac.id. Ini terbuka buat umum juga, cuma untuk mahasiswa saya jangan ngambil yang open course, ngambil yang kuliah benernya, soalnya nilainya bisa diambil, kalau enggak bingung ngambilnya nilai. Jujur nggak banyak yang berhasil lolos di kuliah ini, lebih karena nggak mau ngerjain ujian aja sih sebenarnya. Kita akan masuk ke urusan visual programming ya dari Orange. Di sini ada beberapa, kita akan masuk ke bagian datanya. Di sini ada banyak tentang datanya. Yang paling penting barangkali ini kalau kita lihat Orange, ini Orange-nya di komputer saya udah saya pisahin nih sekarang, kepaksa. Nih saya kasih lihat mana dia. Ini dia. Nah, ini kalau kita lihat adanya di mesin virtual, bukan di komputer saya langsung, karena kalau di komputer saya langsung ternyata suka konflik dengan GNS3 untuk simulasi jaringan. Pening kepala dalam urusannya, sering harus diformat segala macam, pusing. Jadi saya akan banyak ditaruh di apa namanya, virtual machine kayak gini. Nah, pada waktu sebelumnya, Orange versi yang sebelum-sebelumnya, dua fitur yang ini, transform sama data, itu jadi satu, dua-duanya data. Kemudian dipisah sama dia, ada yang urusannya data itu untuk save data, read data, terus ada dataset dan sebagainya, itu masuk ke data. Kemudian ada yang ngubah-ngubah data, transformasi data. Jadi ada yang untuk transformasi data, ngerubah data sebenarnya, ada yang untuk ke read write data. Jadi ini nggak ngerubah data pada dasarnya kalau yang ini. Jadi ada dua, cuman di yang lama jadi satu. Kita akan hari ini kita akan ngutak-ngatik sedikit masalah ini dengan berbagai ininya ya, berbagai fitur-fiturnya. Cuman ini ada banyak fitur yang baru juga, jadi saya juga nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Cuman ada beberapa yang mungkin kita akan coba langsung. Kalau nanti misalnya salah ya berarti itu baru. Saya juga lagi eksperimen juga. Jadi teknik belajarnya Ono adalah sambil ngajar sambil belajar, seru kan? Kalau orang lain kan belajar dari dosen lah, ini dosennya belajar sambil ngajar, seru. Kita masuk. Ini saya nggak akan bahas ini dua dulu. Saya akan bahas dari si data itu sendiri. Ini kalau kita lihat, kita geret ke sini, ini datanya kayak gini nih bentuk. Nah, ini contoh data-datanya. Misalnya kayak gini. Nah, ini datanya. Ini ada 4 kolom, ya ada 5 kolom sih sebenarnya. Terus ada fitur, ada target. Kalau kita ngelihat teknik buat melakukan analisa, fitur itu sumbu X kalau persamaan linear ya, ini sumbu X nya fiturnya, sumbu X nya banyak, targetnya sumbu Y. Jadi biasanya targetnya cuma satu sih, jadi sumbu Y nya satu, sumbu X nya banyak, biasanya kayak gitu cara analisanya. Kita agak sulit buat analisa dengan banyak sumbu Y, biasanya kita analisa dengan satu sumbu Y, cuman sumbu X nya banyak. Nah ini input filenya seperti apa? Nah ini kita bisa cek input filenya, dan ini yang penting banget, bagaimana kita membuat input file sih sebenarnya nantinya. Kalau kita udah sering ngotak-ngatik Orange, yang seru adalah bagaimana membuat input file yang bisa dibaca Orange.
Nah, ini adanya di Home Ono Anaconda Packages Orange Dataset. Jadi adanya di dalam dataset. Nama filenya Aristab. Jadi kita akan search dan kita akan lihat input filenya seperti apa. Dan input filenya ini sebenarnya file Excel, tapi formatnya CSV yang dia save. Oke. Oh, salah. Search dari sini. Mana dia? Ini dia. Saya dari sini. Saya dari di mesin virtual, bingung loh. Loket Aristab. Mudah-mudahan udah install. Loket belum diinstal. Sudo apt install plocket. Oke. Alah. Was sudo pkg, sorry, dpkg ini pernah diinterupsi soalnya. Configure min a, salah, configure min a. Jadi kalau kita pernah install diinterupsi di Linux, dia minta dibenerin dulu. Ini lagi proses perbaikan si apa sih namanya, si package-nya. Nah, kalau udah selesai diperbaiki baru kita bisa install. Oke, sambil ini coba kita cari aja ya manual, tapi agak sulit kalau manual. Kalau pakai loket lebih gampang dia. Anaconda Orange Tree. Resource bukan, lagi nyari ini sebenarnya. Di mana? Parah, aduh susah kalau nggak pakai loket. Kebiasaan pakai loket jadi otak rada belet. Oke, dia udah beres. Oke, mudah-mudahan beres. Loket. Oke. Udah diinstal kan Plocket? Oh, Plocketnya belum diinstal, tadi baru konfigur ya. Kelupaan. Tadi konfigur, beresin ulang aja. Nah, ini kita install Plocketnya. Dekat kita install. Plocket cara kerjanya sebenarnya dia akan baca semua file, dia akan tahu lokasi filenya ada di mana aja, kemudian kita tinggal locate filenya ada di mana, dia ngasih tahu foldernya kemana buat akses ke file itu, kira-kira gitu doang. Cuman kan harus install dulu ya. Nah, ini agak seru nih. Ini sama nggak sih? 412, oh beda. Sama. 414222 sama. Ini sama nih. Kenapa dia install ulang ya? Ya lama. Oke, kalau nggak saya akan bahas secara umum dulu aja ya. Jadi ini yang file itu buat baca file. CSV itu baca file yang bentuk CSV dari Excel. Kemudian dataset adalah contoh-contoh data yang ada di Orange. Cuma dataset ini juga kita bisa ambil di internet, di Kaggle segala macam. Nah, Orange juga punya kemampuan buat ngomong ke database pakai SQL. Ini widget untuk ngomong ke database. Untuk melihat table yang kita berhasil masukkan ke Orange bisa pakai yang ini. Nah, yang ini untuk mengasih label sebetulnya dari data tadi. Jadi kita bisa kasih label pakai ini, jarang saya pakai sih jujur. Kemudian kalau kita pengen lihat informasi dari data itu, kita bisa lihat di sini. Informasi dari dataset isinya misalnya ada berapa kolom, berapa baris, kayak gitu-gitu. Bisa dilihat di sini. Nah, ini kita bisa rank datanya. Jadi kita bisa nge-ranking datanya, kita bisa juga edit si fitur dan sebagainya.
pakai ini edit domain, kita bisa label lagi pakai color, kemudian kita bisa lihat feature statistik dari datanya, kita bisa save. Ini di bagian data. Ini pada dasarnya tidak merubah data, tapi kita bisa mengasih label ke data tadi. Oke, dia bisa baca, bisa ngambil dataset segala macam, tapi kita tidak merubah data. Ini data kayak gitu. Kalau transform, ini ngerubah data nih. Oke, di transform ini kita merubah data. Saya biasanya pakai yang paling sering saya pakai yang ini sih sebenarnya, data sampler. Kadang-kadang saya butuh transpose. Oke, yang lain hampir tidak pernah saya pakai sebenarnya. Oke, tapi ini kira-kira aja ya. Ini intinya untuk select kolom, memilih kolom, ini memilih baris. Kalau data sampler itu yang paling penting, yang sering saya pakai. Misalnya gini, kita punya data 20.000 data. Oke, kita pengen bikin model. Pada saat bikin model, kita biasanya membutuhkan untuk ngetes model tadi. Nah, data yang ada sudah ada X dan Y-nya 20.000, kita bisa bikin modelnya, cuman kita pengen ngetes modelnya bagus apa enggak. Nah, biasanya untuk ngetes data itu bagus apa enggak, saya akan pakai data sampler ini. Data sampler akan membagi data sih sebenarnya. Sebagian dipakai untuk membuat model, sebagian untuk dites. Biasanya kita bisa milih, misal kita bisa pilih 30% buat model, 70% buat model. Biasanya model akan butuh data lebih besar supaya presisi model yang dihasilkan. Misalnya 70% model, 30% buat tes. Jadi dari 30% kita bisa dapetin model, lewat tes kita akan bisa apa sih namanya? Bisa mengetes model yang kita buat bagus apa enggak. Ini kira-kira gitu. Kalau datanya cukup banyak, kita bisa 70-30, tapi kalau datanya sedikit kepaksa bisa 80-20 atau 90-10 aja. 90% buat bikin model, 10% buat testing modelnya bagus apa enggak, presisi apa enggak, berhasil enggak dia buat mengklasifikasi si data kita gitu. Terus kita bisa ngetes error apa enggak tuh data hasil klasifikasinya. Kalau transverse itu, kalau ngerti matriks, kita bisa, matriks kan 2 dimensi ya, kita bisa X jadi Y jadi X, itu transpose lah kira-kira gitu ya. Nah, kalau merge itu buat menggabungkan data, concate itu buat motong, sorry. Oh, kita menggabungkan data dari fitur tertentu. Ini sambil baca nih. Ini jarang saya pakai, hampir nggak pernah saya pakai sih. Soalnya saya datanya udah beres, dan ini saya melakukan merge atau concate ini biasanya pakai Excel. Jadi bukan di Orange-nya. Jadi Orange punya kemampuan itu, tapi biasanya saya akan lakukan ini di Excel, bukan di Orange. Kalau yang ini buat apa ya? Match instance by index from data subset. Jadi kita udah punya subset, terus kita masukkan instance-nya berdasarkan indeks. Ini aggregate column biasanya compute sum min max of selected column. Jadi ini buat ngitung jumlah minimum maksimum dari kolom tertentu. Kalau yang ini mengelompokkan nih, group by. Oke. Nah, ini pivot, ini yang sering dipakai juga. Misalnya saya pengen misalnya datanya kecampur macam-macam ya. Paling gampang tuh gini, kalau misalnya kita menangani pembayaran loket di rumah sakit. Jadi misalnya ini sebuah loket di rumah sakit, orang pada bayar di loket itu kan ya. Ada yang bayar untuk ke lab, ada yang bayar dokter spesialis, ada yang bayar untuk perawatan di kamar, di perawatan di klinik,
di ruangan gitu segala macam, ada yang bayar operasi, ada yang bayar apa. Nah ini bayarnya kan beda-beda ya, ada yang berdasarkan, ada yang bayar obat segala macam. Nah kalau kayak gitu kan di loket kan kecampur semua datanya sih sebenarnya. Nah kalau main pivot itu kita bisa memilah, oke, tolong diambil yang pembayaran buat farmasi aja, buat apotek, buat obat aja, pisahin, jangan dicampur sama pembayaran yang lain. Nah ini pakai pivot gitu ya. Jadi pivot dilakukan untuk memisah-misahkan seperti itu. Oh yang sering dipakai juga yang ini nih, input sering saya pakai. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi nyari data, seringkali datanya kosong, nggak ada isi. Jadi orang waktu kita survei apa segala macam, kadang-kadang dia nggak punya data itu. Misal dia nggak mau ngasih tahu penghasilan dia berapa, dikosongin sama dia. Jadi kalau kita lagi survei apa segala macam dikosongin. Nah kalau untuk data yang kosong ini, supaya si programnya nggak ngehang waktu nganalisa, kita harus ngisi sesuatu di data itu. Nah itu input itu buat ngisi sesuatu tadi. Oke. Ini buat membuat random. Nah ini kalau di datanya belum ada kelas sumbu Y-nya yang mau di ini. Nah ini kelas ini kalau kita pengen membuat sebuah sumbu Y, ini kalau kita mau bikin data itu sendiri di sampel dataset. Jadi kalau kita pengen bikin data buat testing segala macam, kita bisa bikin juga. Ini melt saya belum pernah coba. Oh ini merubah dari data yang banyak menjadi data yang sempit. Ini buat membuat fitur sumbu X baru. Oke. Ini buat membuang. Jadi kalau nilai-nilai yang nggak dipakai buang aja, pakai ini. Ini membuat sesuatu yang apa ya, kan sumbu Y itu kan bisa continuous, bisa discrete. Discrete itu nilainya cuma 1, 2, 3 gitu. Kalau continuous 1, 1,1, 1,2, 1,3. Jadi nilai yang tadinya discrete kita bisa bikin continuous di sini, atau nilai yang continuous kita bisa bikin discrete di sini. Ini menarik juga nih. Continuous discrete menarik banget. Oke. Jadi kalau kita lagi melakukan klasifikasi, kita datanya ada yang bentuknya continuous. Nah kadang-kadang kita pengen continuous jadi discrete. Misal nilai ujian lah, nilai ujian anak-anak kan ada yang 5, 5,5, ada yang 7, 7,1, 7,2, 7,3, ada yang 8,1, 8,2 dan sebagainya. Nah biasanya nanti di mana sih namanya, di BAK itu kan nggak kayak gitu nilainya cuma A, B, C, D. Nah kita harus bikin sesuatu yang dari continuous jadi discrete A, B, C, D. Jadi ini bentuknya itu maksudnya. Oke. Atau yang A, B, C, D jadi continuous, atau yang continuous jadi kayak gini bisa. Jadi dia ada fitur-fitur seperti ininya. Kita akan bisa coba-coba di sini. Saya coba lihat dulu ya. Ini udah berhasil dapat belum? Oke. Loketnya loket iris tab. Ini harusnya saya aktifin update DB nya harus diaktifin dulu. Ini belum saya updatein. Oh langsung dapat, ya udah bagus. Nih lokasi iris tab ada di sini. Iris tabnya ada di sini. Saya akan coba CD dulu ke sini, ke dataset. Ini kelihatan ada folder dataset, berarti dataset ada di situ semua. Oke, kita ya. Nah ini kita lihat ada beberapa dataset, ada iris tab, ada Titanic tab, ada zoo tab, ada apalagi brown selected tab, ada hard disk tab. Oke. Ini datanya kayak gini banget. Ini datanya kalian ini CSV tapi pakai spasi buat ininya, misahin antar kolomnya dia pakai spasi. Tapi ini bisa dibaca sama file Excel juga sih. Oke.
kita akan coba lihat ya. Coba kita lihat di sini. Saya akan ambil ini. Biar kita lihat file Excelnya seperti apa. Jadi saran saya kalau mau bikin data-data, lihat bagaimana data yang di dataset itu seperti apa bentuknya. Jadi kalau kita pengen bikin data yang bisa dibaca sama si Orange, kita nyontek aja di sini. Nih kita akan tutup aja. Ini tutup juaranya. Ya ini baru dijalanin, ini kan for the first time. Ya emang baru saya pakai yang ini mah. New open bisa nggak ya? Open, nah ini dia open. Kita akan open. Tapi jangan ini dulu, sorry. Saya harus masuk ke spreadsheet dulu supaya nanti di opennya di spreadsheet. Kalau di dalam ini nanti masuknya ke Word, jadi kacau ceritanya. Oke, saya akan open supaya masuk ke spreadsheet. Mana dia? Anak tadi masuknya Anaconda ya. Masuknya apa sih? Foldernya lupa. Anaconda 3 env orange 3 lib python 310 set package orange. Oke. Env orange 3 Anaconda env orange 3 mana apalagi orange 3 lib loading dulu bentar. Python 310 side package orange, side packages orange PDHIJ orange. Ini dia datasets. Ini folder datasetsnya, kita bisa lihat iris tab misalnya. Nah ini langsung bikin gini, dia langsung tahu bahwa untuk separasi antar kolom itu pakai tab bukan koma. Oke, kita buka nah dia akan masuk deh. Ini dia. Nah bentuk filenya seperti ini. Biasanya kalau kita bikin file Excel dari data, kita cuma akan ngasih ini aja, nama kolom sama langsung data di bawahnya. Nah di Orange kita perlu ngasih kolom nomor 2 sama nomor 3 ini. Oke, tiganya perlu diisi di situ. Jadi kita bentuknya cuma itu aja sih buat ngisi data. Ini adalah sumbu Y-nya, sementara A, B, C, D itu sumbu X dari data. Nah ini yang jadi masalah. Saya berapa kali ketemu ngasih training segala macam, pas ngelihat data seperti ini saya nanya simple, mana ini proses klasifikasi, kolom mana yang akan diklasifikasikan. Rata-rata orang ini kalau ini masih gampang lihatnya ya. Kalau kolomnya banyak, biasanya orang bingung mana yang bisa dipakai buat klasifikasi. Nah kalau ini mah gampang, kolom ini jadi klasifikasi. Nah kolom klasifikasi kita tulis kelas di sini, kolom yang tidak klasifikasi kita kosongin. Nah untuk tentuin kolom mana yang jadi klasifikasi itu yang pusing kepala, terutama kalau datanya gede ya. Kalau kolomnya banyak biasanya bingung. Ini saya udah berapa kali sih nanya, bingung. Nah untuk insting untuk menentukan kolom mana yang bisa dipakai klasifikasi biasanya butuh jam terbang
untuk analisa data. Jadi itu yang masalah besar biasanya di jam terbangnya. Kalau jam terbang kita tinggi, gampang. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Jadi ini kalau kita ingat lagi AX plus B sama dengan Y, jadi ini semua X nih. Ini X, oke. Yang ini Y. Yang menarik dari sini adalah X-nya itu, ini kalau kita klik di sini, X-nya semua datanya continuous. C. Ini ada C itu continuous. Kita lihat bentuknya continuous. Dan kebetulan ini bentuknya angka dan continuous. Sementara sumbu Y-nya bentuknya D, discrete, dan dia kita kasih kode klasifikasi. Beres ya. Ini lihat satu contoh. Coba kita lihat contoh yang lain. Ini bisa saya new lagi. Ini kita akan buka. Oke, kita coba lihat hard disk. Oke. Ini mulai bingung dah. Ini mulai banyak nih. Mulai banyak. Ini rada ngaco, ada satu data ngaco di sini. Oh, enggak. Oke. Oke. Coba kita lihat. Jadi ini bisa jadi sumbu Y semua ya. Ini bisa jadi sumbu sumbu X semua kalau di AX plus B sama dengan Y. Ini sebagian besar jadi sumbu X. Ini X, ini X, ini bisa X, ini X, ini X. Ini bagaimana seorang dokter bisa menentukan apakah ini orang kena kolesterol apa enggak. Data yang ada adalah umur continuous, jenis kelamin discrete, laki perempuan aja, apakah dapat ada sakit di dada, itu juga discrete, ada asimptomatik, non anginal, apa segala macam nih pilihannya. Nah, kalau yang ini continuous, dia res SSB continuous. Ini nilai kolesterolnya dia 200. Kolesterol saya berapa ya? ini data ini penting buat ke diri kita masing-masing, terutama kalau udah tua. Ini pasti ini banget. Terus gula darah apakah di atas 120 atau enggak. Oke. Ini ada yang 120, dari 120. Terus ECG-nya gimana, terus max HR itu apa nggak tahu. Ini juga nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Coba kita lihat ke sana, banyak banget parameternya ya. Nah, di sini baru kelihatan. Kalau ini udah dikasih kode ya. Yang seru kalau baris kedua sama baris ketiga ini dibuang. Ini pusing dia. Ini bingung. Mana yang harus jadi sumbu Y-nya. Ini kalau ini udah dikasih kode, sumbu Y-nya adalah yang ini nih. Sumbu Y-nya ya diameter narrowing. Jadi diameter adalah diameter pembuluh darah yang mengecil. Nah, ini hasil pengamatan aja. Hasil pengamatan orang tadi ini kan di parameter yang sebelah sini nggak kelihatan banget nih. Umur sekian, laki-laki, apakah menderita sakit dada, SBP-nya berapa, kolesterolnya berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, terus terdeteksi bahwa dia diameternya narrowing. Kalau 0 enggak, kalau 1 iya narrowing. Oke. Nah, nentuin kelasnya yang mana bingung. Oke. Ini satu, ini hard disk. Coba kita lihat lagi yang lain. Open dokumen. Kita lihat disk sudah. Brown selected, ini juga urusan kesehatan, dan saya lebih nggak ngerti lagi yang ini karena parameternya bingung nih. Alpha 0, alpha 7, alpha 14. Cuma di sini yang menarik
dari data ini adalah banyak yang tanda tanya nih. Kalau tanda tanya berarti nggak ada isi datanya. Di sini berarti kita harus belajar yang namanya input data. Input adalah mengisi data yang kosong-kosong. Ini belajar di sini, ngisi data kosong. Bagaimana cara ngisi data kosongnya? Terserah kita sih sebenarnya. Apakah mau dikasih nilai fix, misalnya kalau tanda tanya gini kasih nilainya 0, atau dia ambil data yang dekat-dekat sama 0,19 atau 0,01 di rata-rata aja gitu ya. Jadi terserah kita sih sebenarnya mau yang teknik apa yang mau dipakai. Cuman hati-hati kalau salah teknik error jadi gede gitu ya, urusannya error sih. Nah ini kita bingungnya di sisi sumbu Y-nya apa. Ini perhatiin X-nya banyak banget ini. Ini belajar bermain dengan data banyak. Ini kelihatan kelasnya sumbu Y-nya yang ini, dan ini ada meta. Meta adalah data yang nggak dipakai sih sebenarnya. Dia cuma informasi aja. Jadi ini kelasnya, sisanya adalah sumbu X. Ini sumbu Y-nya 1. Oke, ini satu hal lagi. Cuma di sini belajar dengan data banyak dengan ada data yang kosong. Kemudian kita akan coba lihat lagi. Open. Iris udah Titanic. Kalau Titanic tuh udah sering kita pakai. Nah, kelasnya adalah orangnya survive atau enggak, mati atau enggak. Sementara yang ini status, umur, sama jenis kelamin itu semuanya sumbu X. Sementara yang ini adalah sumbu Y. Oke. Ini yang seru nih urusannya. Nah ini sambil saya ngelihat zoom ya, ada yang masuk nggak sih? Nggak kelihatan. Coba kita stop share dulu. Nggak bisa stop share. Wah, saya nggak bisa stop share. Ini penyakit dengan Ubuntu 2204, zoomnya suka kayak gini kadang-kadang, suka nge-lag. Ya udah. Wah, zoomnya hancur. Force quit zoom. Oke, saya keluar dari zoom, saya harus masuk ke zoom lagi nih berarti. Rekaman sih nggak masalah, zoomnya yang masalah nih. Zoom. Coba mana dia? Ini dia. Oke, saya akan masuk lagi ke Zoom kuliah. Ini pakai Ubuntu yang ini suka rada ajaib sih emang. Passcode. Oke. Ternyata tidak ada yang ikut ya. Keren dah. Jadi asik kan kuliah cuma sendirian ya, karena hari libur sih saya pakai buat rekaman doang. Oke. Tetap saya monitoring chat kalau nanti ada yang masuk. Terus sekarang saya akan share screen. Oke. Balik lagi ke laptop, bukan laptop, ini komputer. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita download. Ini udah kebayang ya. Yang ini yang sering kita pakai di jenis datanya adalah disk D sama C doang. Kalau ini kebetulan cuman, nah ini datanya berbentuk kata-kata adult, male, female, adult atau child. Terus sudah gitu survive yes no, kemudian status first second third sama crew. Oke. Nih saya harus ngantar istri dulu. kita save dulu ini ya, stop recordingnya.